Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ayatuhal akhwat wal ummahat, ma'asyiral akhwat rahimakunallah, para ummahat, para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dalam kebaikan. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu di tempat yang mubarak ini dengan satu tujuan untuk mengusahakan sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, untuk mengusahakan sebab-sebab terlimpahnya karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan dan rahmatnya kepada kita semua yang karunia dan kebaikannya sangat luas. Rahmatnya sempurna diberikan kepada orang-orang yang beriman dan taat kepadanya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dari hamba-hambanya yang selalu berbuat kebaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah agar kalian selalu mendapatkan rahmat darinya. Maka kita semua tentu menginginkan rahmat Allah, iya kan? Ada yang tidak menginginkan rahmat Allah? Tidak ada, semuanya menginginkan rahmat Allah. Karena kita manusia itu hidup butuh kasih sayangnya. Dan kalau kita lepas dari kasih sayangnya, kita akan binasa. Karena apa yang kita gunakan dalam hidup kita, makanan, minuman, nafas, apalagi ketenangan batin dengan beriman kepada Allah, dengan mengenal petunjuknya, bisa melaksanakan sholat, bisa belajar ilmu agama, bisa pakai jilbab yang benar, itu adalah karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini menggambarkan kepada kita bahwa semua kebaikan dari yang kita rasakan dalam hidup ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama bikum min ni'matin faminallah. Maka nikmat apa saja yang ada pada dirimu, maka itu semua adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, sekarang kita akan mendengarkan atau menyampaikan kajian, atau lebih tepat dikatakan sebagai nasihat. Dan saya yakin akhwat-akhwat dan ummahat di sini adalah orang-orang yang sudah kenyang nasihat. Dalam artian mereka sudah pantasnya memberi nasihat, bukan lagi diberi nasihat, iya kan? Karena saya rasa di sini akhwat dan ummahat rata-rata ustadzah semua. Rata-rata ustadzah semua. Ahli-ahli dalam baca Al-Quran, dalam pemahaman agama, benar kan? Benar atau tidak salah? Hah? Insya Allah, Masya Allah, jawabannya tepat sekali, insya Allah. Dan kita berharap kepada Allah semoga seperti itu keadaannya. Maka sekarang kita akan belajar tentang
sebab yang menghalangi kita merasakan keindahan dalam hati. Jadi kita ini sukanya belajar yang indah-indah, belajar yang cakep-cakep, belajar yang cantik-cantik, belajar yang enak-enak, tidak mau yang sulit-sulit. Ada yang mau sulit hidupnya? Semua jawabannya tidak mau sulit. Nah, makanya kita perlu belajar sesuatu yang indah, karena hati manusia itu kalau tidak diisi dengan keindahan, otomatis dia akan diisi dengan keburukan. Kalau dia tidak diisi dengan kebahagiaan, maka pasti dia akan diisi dengan kesengsaraan. Makanya orang itu kalau hatinya kosong, dia akan mudah diisi oleh sesuatu yang sesuatu itu ketika mendapati hati yang kosong, maka sudah sesuatu itu akan menancap dalam hatinya dan sulit untuk dikeluarkan, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair Arab, rupanya dia ini sedang kasmaran. Dia pernah mengungkapkan seperti ini, atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasadafat qalban farigan fatamakana. Aku dihinggapi rasa cinta kepadanya sebelum aku mengenal apa itu cinta, sehingga cinta kepadanya itu mendapati hatiku yang kosong. Kemudian cinta itu pun masuk dan menancap kuat dalam hatiku. Ada yang pernah merasakan seperti ini enggak? Banyak ya. Dan pasti yang paling pertama kali merasakannya adalah yang bilang banyak tadi itu. Jadi silakan dicatat namanya, dilaporkan pada gurunya gitu ya. Tidak. Maksudnya dia itu bilang tadi banyak, dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada para sahabat. Kan sahabat banyak jumlahnya, begitu kan maksudnya? Insya Allah maksudnya bukan seperti itu. Ya. Taib. Jadi itulah yang namanya cinta, dan itulah yang namanya keindahan. Sekarang kita akan belajar untuk mendidik hati kita agar memahami keindahan itu tidak setengah-setengah. Saat ini di luar saya sedang menyaksikan anak kecil bermain di apa itu? Ayunan. Ada yang pernah jadi anak kecil main di ayunan enggak? Pernah semua kan? Bahkan bukan cuma anak kecil, orang besar pun suka main di ayunan. Apa yang kita rasakan waktu di ayunan? Terayun-ayun, oleng ke sana kemari sambil bisa ngantuk bagi yang suka ngantuk. Yang jelas anak kecil waktu dia main di ayunan, dia tidak merasakan ada yang lebih indah daripada ayunan tersebut, iya kan? Coba tanyakan anak kecil di depan itu, apa yang kita rasakan, Dek? Wah, rasanya dunia milikku sendiri. Yang lain semua ngontrak. Begitu pula kalau anak kecil naik mobil-mobilan, main kelereng, main lompat tali. Anak-anak perempuan suka main lompat tali. Sudah tidak mau diganggu. Tidak ada yang lebih indah daripada itu. Ini gambaran apa? Gambaran orang yang merasakan keindahan, tapi sayang keindahannya terbatas. Kenapa dikatakan terbatas? Anak kecil itu kalau dapat main-mainan yang kecil, didorong ke sana kemari, wah gembiranya luar biasa dia. Kenapa? Dia belum pernah menyetir mobil yang besar, yang bisa jalan sendiri, bisa membawa dia ke sana dan kemari. Seperti itu keadaannya. Kalau kita misalnya baru makan kue yang enak atau buah yang enak, kita rasakan nikmat sekali buah ini. Kenapa? Kita belum merasakan yang lebih enak daripada itu. Nah, begitulah keadaannya manusia. Kalau hatinya itu hanya terdidik dengan perasaan, dengan pikiran dan
pengalamannya tentang satu yang enak, satu yang indah terbatas di situ saja. Ketika dia mendapatkannya sudah cuma itu yang paling enak dalam hidupnya. Karena dia belum dapatkan yang lebih tinggi dari kenikmatan tersebut. Ketika kita, saya, siapapun kita pernah jalan-jalan ke pantai yang putih, kita rasakan subhanallah luar biasa pantai ini indahnya. Begitu kita datang ke pantai yang lain, kita lihat lebih indah, masya Allah ternyata ini lebih indah. Terus seperti itu. Jadi ketika kita hanya mentargetkan keindahan itu, keindahan yang terbatas, maka nantinya hati kita hanya mengangan-angankan dan terfokus kepada keindahan yang terbatas. Tetapi kalau hati kita merenung sejenak, ya, merenung sejenak, waktu kita berada di tengah-tengah keindahan, kita di pinggir pantai sambil melihat sunset, matahari terbenam atau matahari terbit. Waktu kita di atas gunung melihat ada hamparan padang rumput yang hijau, gunung-gunung yang menjulang, ada kabut yang baru tersingkap, luar biasa indahnya. Kalau kita merenungkan hanya keindahan gunung ini, atau kita bayangkan saya dengar ada gunung lain, gunung Himalaya lebih bagus, kita akan berkeinginan lagi untuk datang ke sana. Tapi kalau kita merenungkan gunung ini indah, luar biasa menariknya, menjadikan tenang perasaanku, sejuk jiwaku. Bagaimana kalau saya mengenal keindahan zat yang menciptakannya? Bagaimana kalau saya mengenal sempurnanya keindahan zat yang menciptakannya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat saja, ya, melihat pemandangan yang indah, atau taruhlah kebanyakan orang-orang yang baru besar ABG, lihat artis yang tampan, katanya hatinya menjadi tergila-gila, syukur dia tidak jadi orang gila. Atau melihat wajah yang rupawan, dia tertarik. Pertama, ketertarikan tersebut kita katakan adalah ketertarikan yang semu, karena dengan itu dia akan tersiksa sendiri. Yang kedua, kalau dia melihat ketampanan atau keelokan rupa tersebut saja dia sudah tertarik, hatinya katanya merasa nyaman, bagaimana kalau dia mengenal sempurnanya keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan mengenalnya hati manusia benar-benar merasakan ketenangan dan kesejukan yang luar biasa. Karena hati itu diciptakan oleh Allah, dan dia sungguh tidak akan merasakan ketenangan kecuali dengan mengenal zat yang menciptakannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyebutnya, dengan merenungkan sempurnanya keindahannya, sempurnanya kemuliaannya, hati manusia akan menjadi tenang. Wallahi, ini ketenangan yang sesungguhnya. Ini ketenangan yang sebenarnya. Karena dia merasa tenang dengan zat yang menciptakannya, zat yang mengetahui kemaslahatan dan kebaikan untuk dirinya. Jadi kita bisa renungkan, ya. Kita sudah bisa renungkan. Kalau kita tidak ingin keindahan yang kita rasakan cuma seperti anak kecil yang tadi bermain-main karena dia belum mengetahui mobil yang besar yang lebih bisa banyak manfaatnya daripada mainannya. Kalau kita tidak ingin seperti ini, maka jangan batasi keindahan dalam hati kita. Ada ucapannya seorang penyair, lagi-lagi penyair yang sedang jatuh cinta. Tapi yang saya bawakan ini semua yang pernah dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim, karena beliau yang sering menukil ucapannya penyair yang sedang kasmaran jatuh cinta, tapi kemudian diarahkan untuk kepada cinta yang benar, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana syairnya? Nanti syairnya ini jangan dihafal, ya, nanti dikirim ke temannya lagi nanti. Ya, begini syairnya. Penyair ini mengatakan, wa kuntu ara an qad tanaha biyal hawa ila ghayatin ma ba'daha li madhhabu falamma talaqaina wa ayantu husnaha
tayaqantu anni innama kuntu al'abu. Apa kata penyair ini? Dulunya aku melihat bahwa kecintaanku kepadanya telah mencapai puncaknya. Ini bukan lagi tergila-gila, tapi termiring-miring. Jadi katanya, aku melihat bahwa rasa cintaku kepadanya itu telah mencapai puncaknya. Sampai-sampai katanya apa? Ila ghayatin ma ba'daha li madhhabu. Sampai pada tingkatan tidak ada lagi cara untuk aku melepaskan diri darinya. Ini benar-benar cintanya telah menjerat, telah memerangkap, dan telah mengikat orang yang dijadikan sebagai tujuan cintanya. Jadi tidak ada lagi cara untuk melepaskan diri darinya. Jadi apa? Dengan itu dia terbayang-bayang keindahannya, terbayang-bayang kecantikannya, pokoknya dia tergila-gila karena indah menghayalkannya. Tapi ternyata apa? Falamma talaqaina, maka ketika kami bertemu, wa ayantu husnaha, dan aku langsung melihat kecantikannya, apa yang terjadi? Tayaqantu, aku yakin setelah itu, anni innama kuntu al-abu, ternyata kemarin itu aku cuma bermain-main saja. Bermain-main maksudnya apa? Selama ini dia sudah merasa bahagia dengan memimpikannya, merindukannya, menghayalkan dekat dengannya. Menurut dia inilah sudah kenikmatanku. Saya bisa membayangkannya, bisa melihatnya, apa ini dalam mimpiku, bisa bertemu dalam hayalanku. Ini sudah puncak dari kenikmatan baginya. Tapi ternyata ketika dia bertemu kekasihnya itu, ternyata orangnya lebih cantik dari yang dibayangkan, lebih indah daripada yang dimimpikan, dan lebih luar biasa daripada yang dirangkai dalam angan-angannya. Apa yang terjadi? Ternyata dia merasa tadinya dia cuma bermain-main saja, seperti anak kecil yang main mobil-mobilan. Setelah dia besar baru naik mobil betulan. Oh, ternyata kemarin itu saya seperti orang yang bodoh-bodoh, cuma dikeliling-kelilingkan saja sudah merasa gembira sekali. Itulah keadaannya orang yang membatasi keindahan dan kecintaan dalam dirinya pada hal-hal yang terbatas keindahan dan kecantikannya. Bisa dipahami akhwat ya sekalian? Ummahat dan akhwat bisa paham? Alhamdulillah, kalau bicara masalah cinta mesti rata-rata cepat paham. Nah, jadi seperti ini keadaannya. Inilah gambarannya tentang orang-orang yang merasakan dunia sebagai puncak dari keindahannya. Baik itu pemandangan, atau rupa yang elok, yang tampan, atau yang cantik, atau kekayaan harta. Wallahi ketika mereka sudah meninggal dunia dan menyaksikan kenikmatan di sorga, mereka akan merasakan semua yang di dunia ini cuma main-main. Mereka akan menyesal karena ternyata dia cuma seperti anak kecil yang main di ayunan, yang tidak bisa kesana kemari, cuma di situ saja, tidak merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Kata ungkapannya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seperti seorang anak kecil yang main dengan burung-burung yang kecil dibandingkan dengan kenikmatan dan kesenangan yang dirasakan oleh para raja. Seperti itu keadaannya. Makanya di sini kita menggambarkan ya, bahwa keindahan yang sesungguhnya itu yang benar-benar pas di hati manusia, karena hati kita siapa yang menciptakannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Keindahan yang pas untuk di hati manusia adalah jika hati itu diisi dengan keindahan yang sesungguhnya, yaitu dengan keindahan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, keindahan mengenal agamanya, keindahan mempelajari petunjuknya dan mengamalkannya. Inilah keindahan yang hakiki. Inilah keindahan yang sebenarnya. Yang keindahan ini, coba dibayangkan ya, tidak akan bisa diungkapkan selain dari ayat-ayat Al-Quran yang langsung difirmankan oleh zat yang memiliki keindahan tersebut. Makanya kalau cinta seseorang kepada orang lain itu bisa diungkapkan dengan syair,
diungkapkan dengan sebuah syair. Bahkan kalau saking cintanya kepada orang lain, dia mengatakan, semua syair cinta yang ada di dunia saya akan rangkai untuk mengungkapkan cintaku kepadamu. Masih bisa diungkapkan dengan syair, iya kan? Dengan kata-kata yang rayuan gombal. Tidak mungkin akan terus bersamanya. Katanya kalau kita sudah bersama, kita akan sehidup semati. Padahal barusan pasangannya meninggal dunia, dia sudah ketakutan karena khawatir didatangi sama hantunya. Padahal hantu itu tidak ada. Ini semua bohong. Tidak ada yang namanya cinta yang sehidup dan semati. Tidak ada yang kekal abadi kecuali cinta yang sesungguhnya, cinta yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keindahan ini, keindahan cinta kepada Allah, keindahan yang dirasakan oleh hati tidak akan mungkin bisa terungkapkan, karena tidak ada di dunia ini yang bisa mewakili ungkapan cinta tersebut. Tidak bisa. Seindah apapun yang kita saksikan di dunia ini tidak akan bisa mewakili indahnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang kemahaindahan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ini dikenal oleh orang-orang yang telah mempelajari dan keindahannya merasuk ke dalam hatinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk membatasi pujian dan sanjungan kepadamu. Aku tidak mampu untuk mengukur, membatasi pujian yang pantas dengan kebesaran dan keagunganmu. Anta kama athnaita 'ala nafsik, karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang engkau berikan untuk dirimu sendiri. Rasulullah SAW, hamba Allah yang paling bertakwa, tidak mampu mengungkapkannya. Makanya kalau kita bayangkan, ya tidak bisa dibayangkan. Yang bisa adalah dirasakan. Coba perhatikan, di akhir surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan luar biasanya keindahan dengan mencintai Allah, sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang sebanyak apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, wahai Rasulullah, seandainya lautan dijadikan sebagai apa? Sebagai tinta. Tintanya pulpen. Untuk apa? Menulis kalimat-kalimat Allah, kalimat kebesarannya, kalimat keagungannya, kalimat kesempurnaannya, kalimat kemahaindahannya. Apa yang terjadi? Lanafidal bahru, maka laut tersebut akan habis, tintanya akan habis. Sebelum habis ditulis kalimat-kalimat tentang keindahan, kesempurnaan dan keagungan Allah, walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kita datangkan tinta yang sebanyak lautan itu pula, tidak bisa. Kalau surat cinta paling-paling 1 lembar, sekarang dengan SMS sudah jadi, bisa diungkapkan. Padahal semuanya isinya gombal dan bohong. Gombal dan bohong. Hari ini SMS seperti ini, besoknya berubah. Apalagi kalau dia sudah mati. Tapi kalau ungkapan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ditempatkan sesuai dengan tujuan diciptakannya hati manusia, berarti hati itu tidak akan mungkin bisa bahagia, bisa tenang, bisa sehat dan benar pergerakannya, aktivitasnya, kecuali diisi dengan tujuan diciptakannya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan keindahan dengan mengenal Allah sebagai keindahan yang paling tinggi dalam dirinya. Maka kalau diisi dengan keindahan ini, hati tersebut akan merasakan satu yang luar biasa yang tidak bisa diungkapkan dan tidak bisa dinyatakan dengan kata-kata. Jadi luar biasa. Ma'asyiral akhwat sekalian, ini perkara yang luar biasa. Sekarang coba kita bayangkan,
kemarin dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala saya sempat menyaksikan keindahan di mana kemarin? Bukitnya Sembalun. Dulu juga pernah ke pantai yang ada di Lombok, luar biasa indahnya. Maka kalau gunung dan pantainya saya sudah seindah itu, maka orangnya insya Allah lebih indah lagi. Indah dalam artian yang sebenarnya. Ketika menyaksikan keindahan tersebut, kita berpikir, pertama, hati kita rasanya tenang. Yang kedua, kita berpikir, kapan saya bisa miliki gunung yang demikian indah seperti ini? Bagaimana caranya supaya saya terus berada di sini dan tidak lepas darinya? Ini keindahan di dunia. Padahal apa gambarannya tentang keindahan di dunia? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, dunia beserta isinya itu nilainya di sisi Allah tidak lebih tinggi daripada sayap seekor nyamuk, saking rendahnya. Makanya kenapa orang kafir juga mendapatkan kenikmatan dunia? Karena memang dunia rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma syaribal kafiru minha syurbatal ma'." Seandainya nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala seimbang dengan senilai dengan sayap seekor nyamuk, maka pasti orang kafir tidak akan bisa mereguk di dunia ini satu teguk air pun. Tidak akan bisa minum satu teguk air pun kalau nilainya dunia seperti sayap seekor nyamuk. Tapi karena dunia lebih rendah dan lebih hina, makanya orang kafir pun diberi. Karena hina dan rendahnya. Kalau seandainya nilainya lebih tinggi sedikit, orang kafir tidak dapat. Ini renungan tentang apa? Tentang hinanya dunia. Jadi yang kita rasakan keindahan di dunia yang luar biasa ini, nilainya cuma seperti itu. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan karunia di sisi Allah. Karunia di sisi Allah. Orang yang masuk surga itu kenikmatan yang dirasakannya sebagaimana yang kita kenal dalam hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, belum pernah terlintas, terbetik bahkan dalam hati, dalam benak manusia. Jadi setampan apapun yang kita jadikan sebagai idola kita di dunia ini, maka itu rendah dan hina, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekasih yang Allah akan jadikan untuk kita di akhirat nanti, di surganya nanti. Keindahan pemandangan yang bagaimanapun yang pernah kita lihat atau belum kita lihat, kita pernah dengarkan keindahannya, maka tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Makanya di akhirat itu, di surga itu Allah sebutkan, fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun. Di dalamnya ada segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa manusia, yang dirasakan nikmat oleh pandangan mereka. Jadi kita di surga nanti minta gunung Sembalun 10 dikasih semua yang kita inginkan. Karena masing-masing di sana orang punya rumah sejauh mata memandang. Tanahnya tidak perlu kita beli, tidak perlu dibeli, bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Kita mendapatkannya adalah dengan karunia dari Allah melalui ilmu dan amal yang kita amalkan dalam kehidupan. Miliki pantai, kita tinggal minta, Allah akan berikan dengan kenikmatan yang luar biasa. Maka sungguh coba kita perhatikan, subhanallah, kita merugi ya kalau hidup kita yang cuma sementara kita habiskan dengan hanya bermain di ayun-ayunan yang kita rasakan cuma itulah target dari tujuan kita. Terlalu rendah, terlalu hina seleranya. Makanya ini adalah perbuatan orang-orang yang bodoh, yang diperdaya oleh angan-angan yang kosong dari syaitan, sehingga dia merupakan keindahan yang sesungguhnya, yang seharusnya lebih dikejarnya. Seperti saya katakan tadi, kalau kita berada di pantai yang indah, kita ingin terus tinggal di pantai tersebut.
Nah, cara memiliki pantai ini tidak perlu kita beli. Caranya adalah berusaha, berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya untuk bisa memiliki semua itu kekal abadi selama-lamanya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan semua itu? Tentu semuanya menginginkannya. Nah, oleh karena itu sekarang di sini kita belajar memahami keindahan yang sesungguhnya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk sorga seperti itu, ketika mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan di dunia dan di akhirat, ternyata disebutkan dalam hadis yang sahih, penduduk sorga itu ketika bertemu dengan Allah, mereka melupakan semua kenikmatan yang ada di sorga. Mereka melupakan semua makanan yang enak yang ada di sorga, melupakan semua minuman, rumah dari istana dari emas yang bertaburkan permata, keindahan pemandangan yang mereka miliki, dan semua apa yang mereka inginkan di sorga. Ketika mereka bertemu dengan zat yang menciptakannya dan langsung menyaksikan kemahaindahan yang sempurna, langsung semua hilang segala apa yang mereka rasakan berupa kenikmatan di sorga. Kita ketahui bersama dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata," ketika penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga, qala Allahu azza wa jal, pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Maka penduduk sorga menjawab, "Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar." Penduduk sorga yang semoga kita termasuk ke dalam golongan mereka dengan taufik darinya. Mereka menjawab, "Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka?" Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda selanjutnya, "Fayakshifu 'anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itu Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, yang maha sempurna. Maka setelah itu penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai, lebih mereka sukai, dibandingkan ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di muka bumi, dia akan mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu sorga, dan mendapatkan tambahan, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita bayangkan karena memang tidak bisa diungkapkan. Tapi cukup sebagai gambaran kita, penduduk sorga yang telah merasakan kenikmatan sorga yang sangat jauh dengan apa yang ada di dunia, itu saja mereka bisa lupa dengan kenikmatan di sorga ketika bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan tersebut, zat yang memiliki kemahaindahan, maha indah Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan indahnya Bukit Sembalun atau pantai Senggigi atau yang lainnya, atau keindahan apa saja yang kita perhatikan dari pemandangan-pemandangan di dunia ini, luar biasa indahnya. Dibandingkan dengan sorga tidak ada apa-apanya. Sudah demikian tinggi kenikmatan di sorga, ketika penduduk sorga bertemu langsung dengan zat yang menciptakan semua keindahan tersebut, langsung mereka melupakannya. Jadi ini menyimpulkan kepada kita apa? Ma'asyiral akhwat wal ummahat, memberi kesimpulan kepada kita bahwa agar kita bisa merasakan keindahan yang membuat kita lupa kepada keindahan-keindahan yang semu, kita harus mengenal kemahaindahan Allah subhanahu wa ta'ala, kemahaindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kalau tidak, hati kita akan terus tertutup, hawa nafsu kita yang terus akan membelenggu diri kita untuk merasakan keindahan yang semu, yang hakikatnya adalah penderitaan, baru di dunia, belum di akhirat nanti.
Makanya kalau kita tidak mau sadar dan segera bertobat, kita rugi. Hidup yang cuma sekali, kayak dalam mimpi, ternyata ketika terbangun, tiba-tiba dia telah dicabut nyawanya dalam keadaan dia belum bertobat. Hilang semua keindahan sembuh yang dirasakan di dunia. Yang ada cuma azab yang akan menantinya karena dia tidak mengisi hidupnya sewaktu di dunia dengan keindahan yang sesungguhnya. Maka ini peringatan bagi kita untuk lebih semangat belajar tauhid, belajar tentang akidah asma wa sifat, mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, mempelajari petunjuknya dan berusaha untuk mengamalkannya. Dan perlu kita ketahui, karena petunjuk Allah itu diturunkan oleh Zat yang Maha Indah, maka dia akan membentuk orang yang mengamalkannya, mewariskan kepada dirinya keindahan lahir dan batin. Jadi orang yang mengamalkan Islam dengan benar, memahami akidah yang benar, memahami petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, akan pasti menjadi cantik lahir dan batinnya, menjadi tampan dan indah fisiknya dan batinnya, hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah athar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Innalil hasanati ladiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa innalis sayyi'ati lasawadan fil wajhi wa dhulmatan fi qalbi wa dhulmatan fil qalbi wa dhiqan fil rizqi wa dha'fan fil jasadi wa bughdan fi qulubil khalqi." Sesungguhnya perbuatan taat, amalan soleh yang disyariatkan dalam Islam, memiliki dampak pengaruh positif bagi orang yang mengerjakannya berupa apa? Pertama, dhiya'an fil wajhi, wajahnya selalu berseri-seri. Makanya bukanlah orang yang taat kepada Allah itu pagi-pagi wajahnya sudah ngantuk, kelihatan kusut. Kata orang kayak bulan kesiangan atau matahari kemalaman. Tidak ada matahari kemalaman ya. Yang ada bulan kesiangan ya. Jadi dhiya'an fil wajhi, kecerahan pada wajahnya. Nuran fil qalbi, cahaya pada hatinya. Apalagi wa quwwatan fil jasadi, kekuatan pada jasadnya, pada fisiknya, sehat fisiknya. Kemudian apa? Wasa'atan fi rizqihi, kelapangan pada rezekinya, kecukupan pada rezekinya, dan kecintaan di hati makhluk terhadapnya. Ini kebaikan, menjadikan orang yang mengamalkannya baik lahir dan batinnya, indah fisik dan jiwanya. Sebaliknya, wa inna lisayyi'ati, perbuatan buruk, karena memang dia buruk sesuai dengan namanya, perbuatan maksiat dan penyimpangan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan dampak negatif berupa apa? Berupa pertama, sawadan fil wajhi, kemuraman pada wajahnya. Wajahnya itu berkerut-kerut, selalu terlihat muram, murung, tidak ada kecerahan padanya. Kemudian dhulmatan fi qalbihi, gelap hatinya. Wa dha'fatan fil jasadi, lemah badannya. Dan kesempitan pada rezekinya tidak pernah dirasakan cukup. Wa bughdan fi qulubil khalqi, dan kebencian dari makhluk terhadapnya. Jadi perhatikan, inilah cara untuk memperindah diri kita lahir dan batin. Makanya seorang akhwat, seorang ummahat yang beriman kepada Allah, dia mempelajari Al-Quran, mempelajari petunjuk Nabi SAW, mengamalkan dalam kehidupannya. Tidak perlu dia pakai kosmetik, insya Allah dia akan indah dan menarik lahir dan batinnya.
Dan di sini kita ketahui tidak benar kalau dikatakan orang yang bertakwa itu karena rajin sholat malam berarti siang hari dia lemas. Berpuasa sore-sore dia sudah tidak bisa berjalan lagi. Tidak benar seperti ini. Karena ibadah itu Allah jadikan sebagai sumber kekuatan manusia lahir dan batin. Ada sebuah kisah atau athar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dia melihat sekelompok pemuda dari kalangan tabi'in. Mereka masih muda-muda tapi ketika berjalan badannya dilemas-lemaskan supaya terlihat mereka ini zuhud, rajin beribadah, sehingga ya jalannya loyo-loyo begitu ya. Kayak tidak makan 1 bulan. Akhirnya Ummul Mukminin bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Man haula? Siapakah mereka itu?" Maka dijawab oleh orang-orang tersebut, "Humun nusak, mereka adalah ahli ibadah. Karena malamnya sholat terus, siangnya banyak berpuasa, makanya jalannya kelihatan lemas." Ummul Mukminin istrinya Rasulullah SAW yang mengetahui Rasulullah SAW rajin berpuasa, rajin sholat malam, yang mengetahui bapak beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu rajin berpuasa, rajin sholat malam, mengetahui sahabat yang lain Umar bin Khattab dan yang lainnya. Apa jawaban beliau? Ummul Mukminin dijadikan contoh Umar ibn Khattab, ahli ibadah yang sesungguhnya. Apa kata beliau? "Wallahi laqad kana Umar radhiyallahu taala anhu idza masya asra'a wa idza takallama asma'a wa idza daraba auja'a wa kana huwa an-nasiku haqqan radhiyallahu taala anhu." Kata beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Wallahi sungguh demi Allah, dulunya Umar adalah orang ahli ibadah yang sesungguhnya. Beliau itu kalau berjalan cepat, tegap jalannya, tidak lemas dan tidak loyo. Kalau berbicara suaranya keras didengar orang. Karena tenaganya kuat, fisiknya sehat. Wa idza daraba, kalau dia memukul orang, misalnya memberikan siksaan kepada orang yang berhak menerimanya, maka pukulannya keras dan menyakitkan karena tenaganya, fisiknya prima. Wa kana huwan nasiku haqqan, padahal dia adalah ahli ibadah yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dan meridai semua para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi kita perhatikan di sini, ma'asyiral akhwat fid din azzakunallah, inilah keindahan yang sesungguhnya. Keindahan yang sejati. Demi Allah, kalau tidak kita mengisi diri kita dengan keindahan yang sebenarnya seperti ini, kita akan rugi. Hanya bermain-main seperti anak kecil, padahal kita tidak menghasilkan apa-apa, memiliki nilai apa-apa, sementara umur kita terus bertambah. Waktu yang kita jalani dalam dunia ini terus semakin berlalu. Kita sekarang sudah semakin dewasa, ada yang sudah berkeluarga, sudah punya anak. Apalagi yang ditunggunya? Apakah dia mau tetap menjadikan dirinya hidup dalam mimpi-mimpi? Mendingan kalau mimpinya tidak bertepi, ini bertepi, ujung-ujungnya kematian. Sadar-sadar ketika dia sudah menghadap malaikat mungkar dan nakir, naudzubillahi min dzalik. Makanya orang yang seperti ini rugi. Usianya semakin hari semakin bertambah, peringatan-peringatan yang datang kepadanya sudah sering turunnya, nasihat-nasihat juga sudah sering didengarnya, tapi dia enggan untuk berubah, enggan untuk memperbaiki diri, enggan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya, padahal itu adalah kebutuhan hatinya yang paling utama, yang tidak mungkin dahaga dalam dirinya akan terpenuhi kecuali dengan keindahan yang sesungguhnya ini, dengan kebahagiaan yang sejati seperti yang kami jelaskan tadi. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral akhwat wal ummahat fid din azakunallah, ini sebagai nasihat yang tentu saja saya katakan nasihat ini bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki hati. Meskipun saya katakan tadi para akhwat dan ummahat di sini insyaallah rata-rata ustazah, maka nasihat seperti ini sekedar mengingatkan bagi mereka yang tentu saja kebanyakan dari antunna semua telah mengetahui dan telah sering mendengarkan nasihat seperti ini. Yang jelas semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita dengan taufik dan karunia-Nya sebagai orang-orang yang mau mensyukuri nikmat-Nya, memahami keindahan yang sesungguhnya dan mengusahakannya dalam kehidupan kita, agar nanti kita akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, keindahan yang kekal abadi di sisinya,
dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajahnya yang maha mulia sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengenal keindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya dalam kehidupan di dunia. Akhirnya kita berdoa sebagai penutup dari kajian ini dengan doa yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan untuk bertemu denganmu di dunia tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Dan ya Allah, hiasilah hati kami dengan keindahan iman, hiasan keimanan, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk darimu. Maka demikianlah nasihat singkat, semoga bermanfaat. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, bagi yang punya pertanyaan saya persilakan. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Iya, taib, ini sudah ada kertas ya. Ada pertanyaan ditulis dengan 2 lembar kertas. Saya kira tadi syair untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Allah, ternyata pertanyaan. Yang pertama, apa doanya agar hati ini tetap mencintai Allah? Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk mencintai Allah banyak. Misalnya doa yang terkenal dalam hadis yang sahih, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hubbaka, kecintaan kepadamu, wa hubba man yuhibbuka, dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan mencintai amal-amal kebaikan yang mendekatkan diriku kepada kecintaan kepadamu. Tentu kita berdoa setelah kita mengusahakan untuk mengenal keindahan yang sempurna melalui pemahaman terhadap nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, untuk kita bisa mencintai Allah. Dan kita berdoa dengan doa seperti yang saya sebutkan tadi. Bagaimana cara menghapus dendam pada saudara atau saudari kita sendiri? Caranya menghapus dendam adalah dengan kita berpikiran dendam yang kita pendam atau kita berusaha untuk lampiaskan tidak bermanfaat sedikit pun untuk kebaikan diri kita, dan juga tidak akan bisa mencelakakan di orang yang kita dendami. Orang yang kita ingin balas dendam tersebut, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terjadi, kita malah rugi, sudah memendam, sudah nahan-nahan dengan sakit, ternyata dengan kita melampiaskan pun juga tidak mendapatkan manfaat, kebaikan atau pahala. Juga kita ingin mencelakakan orang tersebut, misalnya menyakitinya, juga dia tidak akan sakit kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang dendam dan ingin balas dendam, ternyata dia sendiri yang kembali sakit hati karena tidak tercapai tujuannya. Makanya yang seperti ini penyakit hati yang sebenarnya bisa kita lawan dengan memikirkan akibatnya, memikirkan keburukannya dan tidak adanya manfaatnya. Bagaimana cara mendamaikan 2 orang saudari kita yang bermusuhan karena omongan-omongan orang-orang di sekitar kita? Ya, caranya kita mendamaikan, kita menggunakan siasat dengan mengatakan saudari kita atau si fulana itu senang sama anti. Yang satu juga kita katakan seperti itu, tentu dengan cara-cara yang benar. Maksudnya cara-cara yang kadang-kadang boleh kita menggunakan tauriyah, ya, kebohongan untuk mendamaikan 2 orang dalam kondisi-kondisi yang terpaksa seperti ini kan diperbolehkan. Jadi kita berusaha memperkecil sebab-sebab permusuhan. Bahkan kita harus ingat-ingat, misalnya kalau dulu-dulunya salah seorang di antara mereka pernah saling memuji, maka ini bagus untuk kita ungkit-ungkit agar mudah tercapai kedamaian di antara keduanya. Atau dengan cara mendamaikannya dengan orang tuanya atau dengan orang yang mereka hormati. Misalnya ada ustazah yang mereka kagumi atau mereka hormati, maka dipertemukan, minta tolong lewat
penengah tersebut untuk bisa mendamaikan keduanya, dan ini termasuk amal soleh yang besar ya, mengusahakan perdamaian di antara dua saudara kita yang bersengketa. Bagaimana cara menegur imam yang salah gerakan ketika salat kelebihan rakaat? Dia ucapkan, bagi laki-laki mengucapkan subhanallah, perempuan dengan bertepuk tangan, sudah kita ketahui ya, dengan sekali tepuk. Kita ulang-ulang sampai dia menyadari kesalahannya. Kalau tidak sadar-sadar kita harus terus ingatkan. Kita harus terus ingatkan karena itu adalah kesalahan dan kita sebagai makmum kalau tahu kesalahan tersebut ya tidak kita boleh ikuti, karena kalau dia tidak sengaja, kalau kita sengaja jadinya ya. Tolong ulang syairnya. Masya Allah, yang diingat kesimpulannya tadi cuma syair berarti ya. Syair yang mana ini? Yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya. Baik, syair yang pertama ya, bagi ummahat boleh mencatat karena nanti sampaikan kepada suaminya ya. Tapi bagi yang belum menikah jangan dicatat, nanti disalahgunakan nanti. Syair yang pertama, atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasadafa qalban farighan fatamakkana. Artinya, aku dihinggapi rasa cinta kepadanya sebelum aku mengenal apa itu cinta. Ini katanya cinta pertama. Hatinya masih polos, dihinggapi rasa cinta. Sehingga fasadafa qalban farighan, rasa cinta kepadanya itu mendapati hatiku yang kosong, belum pernah jatuh cinta sebelumnya, mendapati hatiku yang kosong sehingga fatamakana, dia pun masuk dan menancap kuat dalam hatiku, tidak bisa dilepaskan. Ini syair yang pertama. Syair yang kedua, wa kuntu ara an qad tanaha biyal hawa ila ghayatin ma ba'daha li madhhabu falamma talaqaina wa ayantu husnaha tayaqantu anni innama kuntu al'abu. Ini juga orang yang kasmaran, sangat jatuh cinta ya. Apa katanya? Wa kuntu ara, tadinya aku melihat bahwa rasa cintaku kepadanya itu telah mencapai puncaknya. Ila ghayatin, sampai pada tingkatan mali ba'daha ma ba'daha li madhhabu, sampai pada tingkatan tidak ada lagi jalan untuk bisa lepas darinya. Saking sudah sampai mentok cintanya itu, tidak ada lagi jalan untuk melepaskan diri darinya. Falamma talaqaina, kemudian ketika kami telah bertemu, wa ayantu husnaha, kemudian setelah kami bertemu dan aku menyaksikan langsung keindahannya, kecantikannya, alim atayaqantu, pada waktu itu aku yakin, anni, sesungguhnya aku sebelumnya hanyalah bermain-main, hanyalah hidup dalam mimpi, dalam angan-angan. Jadi maksudnya sebelumnya dia cukup dengan membayangkan, memimpikannya sudah merasa indah karena belum bertemu langsung. Ketika bertemu langsung ternyata orangnya lebih luar biasa daripada yang dibayangi dan dimimpikannya, maka dia menganggap sebelumnya dia cuma seperti anak kecil yang bermain-main, yang hidup dalam mimpi-mimpi yang tidak ada kenyataannya. Ada pertanyaan yang bagus sekali. Masa-masa pubertas pada anak remaja itu kan salah satunya tertarik sama lawan jenis. Saya juga merasakan itu, suka terhadap lawan jenis. Dosakah saya apabila saya tertarik pada dia, saya mencoba melupakannya tapi agak susah. Bagaimana cara saya untuk melupakannya? Allah musta'an. Saya minta doanya Ustadz agar saya diberi hidayah dan bisa melupakannya. Saya sudah jelaskan tadi ya. Pertama kita doakan ya kepada akhwat yang bertanya ini, yang punya niat sangat baik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya agar melupakan orang yang dicintainya dengan tidak benar ini.
dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan yang lebih baik di sisinya, yang lebih dalam segala keindahannya di sorga nanti dengan dia berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang tidak benar ini. Saya sudah terangkan tadi, agar kita bisa melupakan keindahan di dunia, itu cuma keindahan paling-paling kalau kita tahu, kelihatan dari jauh, kelihatannya dia tampan, ternyata kalau kita dekati banyak jerawatnya misalnya. Karena kita tidak tahu saja. Kita lihatnya dari jauh dan syaitan menghiasi. Ternyata kalau kita dekati, kita kenal dekat, kalaupun dia kentut juga bau kentutnya. Tidak harum gitu ya. Beda dengan bidadari dan bidadara yang ada di sorga, tidak ada kentutnya, semua harum gitu ya. Kalau kita menyadari kenyataan seperti ini. Jadi kita berusaha untuk membaca keindahan Islam, kenikmatan di akhirat, apalagi kita mengenal keindahan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, insya Allah dengan mudah kita akan lupakan semua ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah mudahkan bagi yang bertanya seperti ini. Bagaimana caranya untuk melawan riya ketika beribadah? Riya itu timbul karena ambisi nafsu selalu senang dipuji, disanjung, atau senang mendapatkan balasan duniawi. Makanya kalau direnungkan, ya tentu pertama cara menghilangkannya berdoa kepada Allah ya, karena ini adalah amal yang benar-benar membutuhkan perjuangan. Mengusahakan niat yang ikhlas itu adalah paling berat pada jiwa manusia, karena pada keikhlasan tidak ada bagian untuk nafsu sama sekali. Makanya kita hilangkan dengan cara kita merenungkannya. Pujian manusia apakah ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Karena manusia tidak bisa memberikan kebaikan untuk kita kecuali dengan kehendak Allah. Celaan mereka juga tidak ada bahayanya. Yang bermanfaat pujiannya dan celaannya mencelakakan kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita abaikan dan jauhkan keinginan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Afwan Ustadz, bagaimana cara kita menghilangkan rasa cinta kepada orang-orang jahiliyah? Orang-orang jahiliyah zaman dulu itu orangnya sudah jadi tulang-tulang belulang semua, sudah ditanam. Jadi kalau kita mencintai mereka, kita bayangkan saja mencintai tengkorak yang berjalan. Tidak ada kulitnya, tidak ada dagingnya. Namanya saja orang jahiliyah, berarti orang-orang yang jelek. Disebutkan di sini maksudnya orang-orang jahiliyah, orang-orang awam yang tidak mengikuti kajian. Namanya saja dia jahiliyah, artinya dia orang yang bodoh. Maka hanya orang yang bodoh itu hanya akan dicintai oleh orang yang bodoh semisalnya. Makanya jangan mau diri kita mencintai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang buruk. Yang sudah kita bahas tadi, kecintaan kepadanya hanya akan berujung penderitaan di dunia dan di akhirat. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari sifat-sifat kebodohan seperti ini. Ada yang minta diulangi doanya ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ini hadisnya sahih ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba amalin yuqarribuni wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu, kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada amal perbuatan yang mendekatkanku kepada cinta kepadamu. Jika seorang haid kemudian dia belum mengerjakan sholat wajibnya, dan ketika dia sudah suci dia mengqadha sholat tersebut, setelah selesai sholat ternyata dia salah, dia belum bersih dan harus mandi besar lagi, apakah qadhanya yang tadi itu sah atau harus diulang lagi? Kalau ternyata belum dia benar-benar salah, belum bersih benar, ya harus diulang lagi. Cuma kadang-kadang ini was-was. Kalau dia benar-benar sudah suci yang ditandai dengan yang jelas-jelas disepakati atau ada hadisnya, itu al-qassatul baydha, adanya lendir putih, itu tanda suci dari haid atau nifas, maka selesai. Setelah itu dia mandi, kemudian dia lakukan sholat dan seterusnya, atau mengqadha sholatnya yang sempat ditinggalkannya karena udzur atau yang lainnya. Atau juga ditandai dengan keringnya darahnya sudah tidak ada lagi yang keluar sama sekali.
Kata sebagian dari para ulama, kalau sudah tidak ada sama sekali bekas-bekasnya, meskipun belum keluar lendir putih, itu sudah dianggap suci. Bagaimana cara menghilangkan sifat iri kepada teman kita? Ya, iri itu hakikatnya adalah protes terhadap kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang lain. Ini tercela. Hakikatnya dia itu berarti tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sifat yang sangat kurang ajar ya terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau merenungkan saja, belum dosanya yang besar, belum juga dengan irinya tidak akan merubah keadaannya. Nikmat tersebut tetap didapatkan oleh temannya dan dia pun tetap tidak akan mendapatkannya. Dengan iri malah justru semakin menjauhkan dia dari sebab-sebab rahmat Allah sehingga kebaikan tersebut tidak akan didapatkannya. Lebih bagus kalau dia berdoa, memohon kepada Allah karunia-Nya, maka ini justru akan membawa kebaikan untuk dirinya. Saya mau nanya, boleh nggak kita chatting sama laki-laki? Cuman chatting aja kok, tidak ketemuan, nggak ngomong langsung, nggak pegangan, cuma chatting saja. Jawabannya boleh kalau laki-laki itu bapaknya, atau kakaknya, atau adiknya, atau mahramnya yang lain. Tapi kalau orang yang selain dari mahramnya tidak boleh, karena ini merupakan langkah-langkah syaitan. Pertama cuman chattingan, setelah itu nanti janjian, setelah itu terjadi apa yang tentu akan buruk akibatnya. Maka yang seperti ini tipu daya syaitan, harus dihindari. Makanya perbuatan-perbuatan yang membawa kepada hal yang diharamkan itu dilarang dalam Islam. Karena meskipun awalnya kelihatan cuma sekedar biasa-biasa, lama-kelamaan menjadi luar biasa. Bagaimana hukumnya jika ada boneka di dalam kamar? Apakah termasuk makhluk bernyawa? Kalau bonekanya itu mirip makhluk hidup, apalagi kalau sampai persis, maka ini tidak boleh, termasuk makhluk bernyawa. Jadi kalaupun ada yang harus beli boneka, maka belilah yang tidak seperti gambar makhluk hidup, ya. Dan untuk diketahui, sebagian dari gambar-gambar kartun itu cuma fantasi, tidak ada makhluk hidup yang seperti itu. Jadi kita dapati sekarang kan banyak gambar-gambar kartun yang dibuat seperti orang, yang pada alam nyata tidak ada makhluk yang seperti itu. Maka ini tidak termasuk makhluk hidup, karena dia bukan makhluk hidup yang nyata, dia cuma ada di alam fantasi, ya, alam yang di hayalan kita saja. Makanya ini bukan termasuk makhluk hidup. Maka dihindarkan yang seperti ini. Ya. Kalau memang butuh misalnya di kamar tidurnya ditemani dengan boneka, maka cukup ditemani dengan bantal. Ustadz, anak ingin menikah tapi dalam hati anak masih ada keraguan. Tolong nasihatnya. Nasihatnya, hilangkan keraguan kemudian menikah. Ringkas kan nasihatnya? Hilangkan keraguan kemudian menikah, karena itu adalah kebaikan. Jadi kalau sudah ada keinginan dan bisa mendapatkan calon yang baik, maka subhanallah ini merupakan kebaikan yang harus segera dilakukan, disegerakan, supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa segera makan makanan yang enak lagi di walimah. Bagaimana cara kita mengungkapkan ketertarikan kita kepada orang lain? Bolehkah kita mengirimkan syair tersebut? Ya, tidak boleh. Syair ini kita ungkapkan untuk menyatakan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, karena itu adalah cinta yang sesungguhnya. Saya katakan tadi Imam Ibnu Qayyim menukilnya, tapi diarahkan untuk kepada kecintaan yang benar, tidak diarahkan kepada hal-hal yang tidak diridhoinya. Ya, ada yang minta didoakan agar mendapatkan pendamping hidup yang terbaik untuk dirinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan beliau ini mendapatkan pendamping hidup yang sebaik-baiknya. Apa hukumnya wanita yang haid memegang Al-Quran? Karena banyak pendapat yang berbeda. Menurut pendapat yang lebih kuat secara dalil, ya, tidak ada larangan yang sahih tentang wanita yang memegang Al-Quran ketika sedang haid, nifas, ataupun orang yang sedang junub. Tidak ada, hadisnya semua dhaif, semua lemah. Maka pendapat yang lebih kuat itu adalah diperbolehkan. Meskipun lebih utama kalau dia memegang Al-Quran, membacanya dalam keadaan suci, karena keumuman sabda Rasulullah SAW, inni karihtu an adzkurallaha illa ala taharatin. Sesungguhnya aku tidak suka menyebut atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci.
Ustadz, ana mau 6 tahun sekolah di sini pondok ini dan ana bosan. Gimana caranya biar kita nggak bosan? Kasih kita nasihat biar kita semangat belajarnya, Ustadz. Jawabannya, kebosanan itu dari syaitan, karena syaitan menginginkan kita itu jauh dari kebaikan. Maka kebosanan itu dari syaitan, tipu daya hawa nafsu. Ya, kalau kita ingat kembali waktu kita bosan, bahwa ternyata kesabaran kita, perjuangan kita menundukkan hawa nafsu berujung untuk merasakan kenikmatan hidup yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan meringankan kebosanan kita. Makanya kalau kita sedang bosan, coba baca kisah-kisah menarik tentang semangatnya para ulama, para wanita yang beriman dalam memperjuangkan keimanan. Baca tentang nikmatnya surga, kesenangan-kesenangan di sisi Allah yang tentu ini akan menjadi motivasi bagi orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi beliau ini untuk istiqamah dan bersabar menundukkan hawa nafsunya untuk tetap semangat dalam mempelajari petunjuk Allah. Di surga seorang laki-laki mukmin akan mendapatkan bidadari lagi. Lalu bagaimana dengan istrinya di dunia? Istrinya akan menjadi bidadari yang paling terindah di sisinya nanti. Makanya wanita-wanita yang beriman di dunia itu keutamaannya nanti melebihi bidadari di akhirat nanti. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir, masih banyak lowongan untuk menjadi bidadari. Ya. Ustadz, kita suka sama orang tapi kita nggak mau nikah sama dia. Bagaimana ini? Ya. Ya, cara mengatasi kendala seperti ini, kita suka sama orang, kita suka sama seorang tapi kita tidak ingin menikah dengannya. Cara mengatasi masalah seperti ini adalah dengan cara jangan suka sama orang tersebut. Hilangkan rasa suka dari dirinya, karena kita tahu rasa suka tersebut mungkin orangnya buruk akhlaknya, tidak baik pergaulannya, termasuk orang-orang jahiliyah tadi istilahnya yang sebelumnya tadi. Dihindarkan karena kita bayangkan keburukannya, bayangkan tidak baiknya, kemudian bayangkan kita akan menjadikan diri kita luput nanti, dikhawatirkan luput dari kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Makanya kita jauhkan keburukan tersebut. Bolehkah kita mandi besar atau sahkah kita mandi besar sedangkan di kuku kita ada cat kuku? Ya, tidak sah, jelas harus dihilangkan dulu. Semaksimal mungkin dihilangkan. Kalau sudah berusaha dihilangkan masih ada yang tinggal, sudah usaha maksimal, ya maka ini sudah dimaafkan. Tapi kalau gampang dikorek dulu ya, baru kemudian mandi. Oh ya, yang dimaksudkan di sini itu cat kuku yang punya apa ini? Punya timbul begitu ya. Yang punya jirm kata para ulama, yang bisa timbul. Adapun kalau tidak timbul, yang dia itu bisa tembus, maka ini tidak termasuk yang dilarang tadi. Ya, kayaknya sudah cukup ya, sudah 11:30. Banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab ya karena waktu. Mudah-mudahan di lain waktu lagi. Ya, mudah-mudahan. Ini yang mengeluh ini kayaknya pertanyaannya masalah cinta ini, makanya kecewa nggak dijawab gitu ya. Iya. Insyaallah kita teruskan di waktu berikutnya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.